Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kang Masih Lalib, NPM 24/30/2014, Vokal A1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Penerbangan. Metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian sebenarnya merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian, bila mana konsep dasar atau hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Pada bab ini, saya akan membahas yang akan dipakai, yaitu analisis node. Selanjutnya, analisis node. Sebelum membahas metode ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengertian mengenai tentang node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik penjabang adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Untuk lebih jelasnya mengenai dua pengertian berasal di atas dapat dimodelkan dengan contoh gambar berikut. Contoh gambar yaitu jumlah node, jumlah junction, yaitu ada jumlah nodenya ada 5, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Jumlah sectionnya ada 3, yaitu B, C, E, F, G, H. Selanjutnya, analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika penjangkauannya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber arus bolak-balik atau AC. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu tentukan node referensi sebagai ground potensial node. Tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non referensi dan ground. Asumsikan tegangan node yang sedang perhitungan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arus keluar dari node tersebut positif. Jika terdapat n node, maka jumlah node voltage-nya adalah n-1. Jumlah node voltage-nya ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Analisis node. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff, KCL Kirchhoff, current law atau hukum arus Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika penjangkauannya semuanya adalah sumber arus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu tentukan node referensi sebagai ground potensial node. Tentukan node voltage-nya, yaitu tegangan antara node non referensi dan ground. Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arus keluar dari node tersebut positif. Jika terdapat n node, maka jumlah node voltage adalah n-1. Jumlah node voltage ini sama dengan banyaknya persamaan yang dihasilkan n-1.
Analisis node mudah dilakukan bila pecantumnya berupa sumber arus apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai supernode, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut sebagai satu node. Metode analisis rangkaian listrik. Dalam setiap penyelesaian soal rangkaian listrik tentunya diperlukan analisis rangkaian untuk menentukan metode penyelesaian. Apa yang sesuai metode analisis yang paling umum digunakan adalah analisis node simpul. Secara singkat, analisis node dapat digambarkan sebagai metode analisis rangkaian listrik yang sering menggunakan tegangan node sebagai variabel. Bagi variabel rangkaian analisis node ini pada dasarnya ditemukan dari penerapan hukum Kirchhoff arus vakum KCL, yaitu dengan kata lain analisis node dapat digunakan dalam menyelesaikan soal rangkaian listrik yang sumber pecantumnya adalah sumber arus. Untuk analisis node terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu analisis node sumber bebas, analisis node sumber tak bebas. Sumber pecantumnya yaitu 7 ampere dan 4 ampere, yaitu analisis node sumber bebas. Contoh soal: berapa nilai arus I yang mengalir pada rangkaian? Pada contoh soal rangkaian listrik di atas dapat dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan analisis node sumber bebas. Hal ini karena sumber pecantumnya adalah sumber arus. Langkah penyelesaian: tentukan node referensi atau biasa kita sebut ground untuk penentuan ground bebas di mana saja. Poin pentingnya, pilihlah yang memudahkan dalam menyelesaikan soalnya. Untuk gambarnya ini 2. Selanjutnya, tentukan node voltage adalah nilai tegangan antara node node referensi dan ground. Titik percabangannya yaitu P1 ditandai dengan titik, sedangkan P2 ditandai dengan P titik juga, dengan PG dengan 0 yaitu dengan ground. Juga titik semakin mengecil yaitu namanya resistor. Ini home resistor beban atau tegangan. Tinjau P1. Sebelum meninjau peninjauan P1, pastikan telah menentukan arus rangkaian. Contoh: jika yang ditanya I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4, maka 4 ampere sama dengan 7 ampere tambah P1 min PG minus 4 ohm ditambah P1 min P2 8 ohm. 8 ohm min 3 P1 4 plus P1 min P2 8 kali 8 minus 24 sama dengan 2 P1 tambah P1 min P2 yaitu minus 24 sama dengan 3 P1 minus P2. Itu kita akan mengetahui contoh soalnya itu 4 ampere, yaitu ini 7 ampere ini dia akan menjalan seperti ini. Maka P1 min PG sama dengan P1 min minus PG yaitu 4 ohm, jadi tambah
P1 minus P2 yaitu 8 ohm. P1 minus P2 yaitu 8 ohm. Jadi minus 3 P1 adalah 4 minus 3 minus 3 minus 3 P1 yaitu 4 ohm minus 3 P1 4 ohm yaitu ditambah P1 minus P2 yaitu 8 ohm. P1 arusnya yaitu ini, P2 berarti 8 ohm dikali 8, jadi 3 dikali 8 yaitu minus 24, karena sini min jadi maka dihasilkan minus 24. Jadi 2P1 ditambah P1 minus P2 yaitu minus 24 sama dengan 3P1 min P2. Oke, selanjutnya note nilai PG adalah O0 karena dikon tidak ada tegangan. Ini adalah note karena ini tidak ada karena dia tidak memiliki tegangan, yaitu tidak memiliki tegangan. Asumsikan bahwa tegangan note yang ditinjau lebih tinggi dari tegangan node manapun sehingga arus keluar dari node tersebut positif, maka dituliskan P1 minus PG dan P1 minus P2. Dalam meninjau P1 maka dilanjutkan dengan meninjau P2. Tinjau P2 seperti hal saat ini meninjau P1, maka pastikan akan menentukan arah arus terlebih dahulu, yaitu E2 sama dengan E5 tambah E6 itu 7 ampere. P2 minus P1 8 ampere ditambah P2 minus PG yaitu 12 ampere. P2 minus PG yaitu kurangnya ini berarti 12 ampere, 7 ampere, jadi P2 minus P1 minus P1 berarti 8 ohm tambah P2 minus 0 berarti 12 ohm, P2 minus ohm berarti 12 ohm itu minus 24, berarti 7 kali 24 sama dengan 168 itu sama dengan 3P2 minus 3P1 ditambah 2P2, hasilnya 168 sama dengan 5P2 minus 3P1. Selanjutnya dalam menentukan persamaan 1 dan persamaan 2, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai P1 dan P2 dengan dua cara, yaitu metode eliminasi metode Cramer. Metode eliminasi adalah metode paling sering digunakan oleh para pelajar atau mencari variabel yang belum diketahui pada sebuah persamaan. Dengan menggunakan metode eliminasi maka kita akan menggabungkan nilai yang yaitu kita dapat yaitu pada tinjau P2 168 kita gabungkan ke sini, yaitu 24 3P1 P2 kita gabungkan di atas sini, yaitu minus 24. Jadi minus 24 dikurang 168 yaitu 144 dibagi 4 yaitu 36, menentukan P1. 3P1 minus P2 sama dengan minus 24, 3P1 min 36 sama dengan minus 24 dibagi 2 yaitu 3P1 sama dengan sama dengan 12. Minus 24 dibagi 2 yaitu 12, P1 sama dengan 4. Dalam menemukan nilai tegangan pada P1 dan P2, maka selanjutnya adalah mencari nilai arus yang dinyatakan yaitu E. Perhatikan kembali gambar rangkaian pada soal. Pada hukum Ohm, nilai arus adalah nilai tegangan dibagi nilai tekanan.
atau resistor. Perhatikan gambar di bawah untuk lebih jelasnya, yaitu I adalah arus sama dengan tegangan bagi beban. Ikan yang dicari itu, sehingga untuk mencari nilai I, nilai atau arusnya, yaitu arus kali tegangan bagi beban. Arus sama dengan tegangan bagi beban, yaitu I nya sama dengan P1 minus PG, yaitu per 4. I sama dengan P minus 0, 4 dikurang 0 berarti 4. I sama dengan 4 bagi 4, yaitu 1 ampere, yaitu I nya adalah 1 ampere, sehingga nilai arus yang didapat pada rangkaian tersebut adalah 1 ampere. Pada umumnya, nilai arus adalah nilai tegangan dibagi nilai tekanan resistor. Perhatikan gambar di bawah untuk lebih jelasnya, yaitu arus sama dengan tegangan bagi hambatan. Jadi sehingga untuk mencari nilai I nya adalah arus sama dengan tegangan bagi hambatan, yaitu I nya adalah P1 minus PG, yaitu ini satunya adalah P1 minus PG 0, jadi anunya P1 minus PG yaitu 4 ohm. I nya adalah 4 minus 0 sama dengan 4, P1 nya 4 dan PG nya adalah 0, jadi 4 minus 0 yaitu 4 kurang 0 adalah 4, dan tadinya adalah dengan 4 bagi 4 adalah 1, itu jadi I nya adalah 1 ampere, sehingga nilai arus yang ditanya pada rangkaian adalah 1 ampere. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada perkataan salah dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.